Mar sangat tahu segala gerak-geriknya diawasi. Dia dikurung dan seperti seorang tawanan. Tapi tentu saja bukan karena Mar tidak berdaya atau tak bisa melepaskan diri. Tapi karena dia punya tujuan dan membiarkan diri dalam posisi itu untuk mencapai tujuannya. Sekalipun terkurung, Mar tetap bisa melakukan apapun yang ingin dia lakukan dengan diam-diam. Apalagi sekarang ada Rio dan Amara yang membantunya. Tentu saja sudah pasti Mar mengetahui setiap pergerakan Hans dan Lily. Dua orang itu target utamanya. Jadi saat Hans kembali 2 hari lalu, Mar sudah lebih dulu tahu informasinya. Hanya saja informasi lain kalau Hans kembali bersama seorang wanita yang akan jadi calon Nyonya Hans membuat Mar penasaran dan cemas. Dan kecemasannya itu terbukti. Calon Nyonya Hans itu adalah Mika, ibunya yang hilang dari Rumah Putih dan sedang dicari Alana. Mar harus cepat bertindak. Mar mencari celah untuk bisa menemui Mika di rumah besar itu, tapi tidak ada celah sedikit pun. Hans pintar karena menempatkan Mika di kamar dekat ruang makan itu, karena dari arah manapun jalan menuju ke kamar itu hanya bisa lewat ruang makan. Dan di ruang makan itu ada CCTV di setiap sudut. Mar benar-benar tak bisa ambil resiko menemui Mika di kamar itu. Hanya bisa mencari kesempatan saat Mika keluar. Tapi ternyata Mika lebih suka diam dalam kamar. Kalaupun Mika keluar, itu saat bersama Hans. Tadi pun Mar akan menyelinap menemui Mika karena Hans sedang pergi. Tapi dia melihat Pedro masuk. Mar tak jadi menemui Mika. Akhirnya dia hanya bisa memata-matai Pedro, apalagi ternyata Hans juga kembali lebih cepat. Pasti ada yang memberitahu Hans kalau Pedro datang, sehingga Hans pulang. Mar hanya bisa kembali dan diam di ruangannya, menunggu kesempatannya, sampai si manja Lily datang. Hans memanggilnya. Ini waktunya, ini kesempatannya. Mar dengan patuh mengikuti Lily menemui Hans. "Pa," Lily memanggil ayahnya sambil menggandeng Mar. Hans tersenyum. "Ini calon menantuku, dia sangat pintar juga pekerja keras dan sudah pasti sangat tampan," puji Hans memperkenalkan Mar pada Mika. "Halo Tante, saya Gary, senang bertemu dengan Tante," ujar Mar menundukkan sedikit badan dan kepalanya pada Mika. "Halo anak ganteng, Tante juga senang bertemu denganmu," balas Mika menatap Mar sambil tersenyum. Ternyata Mika tak mengenali Mar. Mar lupa kalau dia memakai topeng dan menyamar sebagai Gary Wilson. Mar agak kecewa karena Mika tak mengenalinya. Tapi di saat bersamaan Mar juga lega karena dengan Mika tak mengenalinya. Mar jadi yakin kalau Hans tidak mengetahui kalau dia adalah Mar putra Dirgantara. Atau jangan-jangan ini jebakan Hans? Mar perlu lebih hati-hati. Apalagi saat duduk, Hans justru menyuruh Mar duduk di samping Mika. Padahal biasanya Lily lah yang duduk di sampingnya. Hal itu membuat Mar semakin cemas karena sekarang ada Mika yang terlibat. Mar harus melindungi Mika. "Coba cicipi cemilan yang kubuat, kalian pasti suka." "Oh ya nak Gary, apa orang tuamu akan hadir? Kapan mereka akan tiba di kota ini?" tanya Mika dengan suara lembut. Mar terdiam. "Gary sendirian tante, orang tuanya sudah meninggal. Hanya ada 2 ponakannya yang akan hadir nanti. Iya kan sayang?" kata Lily menatap penuh cinta pada Mar. "Oh maaf kalau tante membuatmu sedih nak," ujar Mika mengusap tangan Mar sekilas. Hati Mar ingin menangis, tapi dia sekuatnya menahan roman muka datarnya. "Coba cicipi puding ini nak, kau pasti menyukainya," kata Mika dengan piring kecil dan sendok berisi puding ingin menyuapi Mar. Mar menatap Hans dan Lily dan membuka mulutnya saat Lily mengangguk setuju. Mar memakan pudingnya. Hatinya tercekat. Itu puding kesukaannya sejak dia kecil karena hanya Mika yang selalu membuatnya
dan selalu menyuapi Mark. Mark ingin menangis, tapi sekali lagi menahan sekuatnya. Tiba-tiba ada ide melintas di benaknya. Mark menatap Mika sekilas, lalu mengambil puding di tangan Mika dan memakannya. "Lily, ini enak, cobalah. Rasa pudingnya hampir mirip dengan puding yang sering dibeli ayahmu untukmu," kata Mark pada Lily. Mata Lily membulat dan terharu. Ternyata Gary memperhatikan hal-hal kecil yang dilakukan ayahnya. Hans juga tersenyum tipis melirik pada Mark. 3, 2, 1. Malamnya, Mark keluar dari ruangannya dan menuju rumah besar, melewati ruang makan dan berjalan biasa ke kamar Mika. Mark mengetuk pintu itu. "Tante, maaf, ini Gary. Boleh saya masuk?" kata Mark. Beberapa saat kemudian pintu itu terbuka. "Masuklah nak," kata Mika tersenyum lembut. Mark pun masuk dan pintu itu tertutup. "Maaf mengganggu tante, saya hanya ingin..." Ucapan Mark terputus karena Mika sudah memeluknya dan menangis pelan. "Dasar anak nakal, kenapa kau nekat melakukan hal berbahaya begini?" ujar Mika terseduh di dada Mark. "Maaf, kenapa? Ini..." Mark tergagap. "Kenapa nak? Ini mama. Apa kau sudah lupa pada mama?" tanya Mika menangkup wajah Mark dengan dua tangannya. Mark terkejut. "Ma? Mama tahu ini Mark?" tanya Mark memegang kedua tangan Mika yang masih menangkup di wajah samarannya. "Ini mama sayang, apa kau meragukan mama? Apa kau pikir mama takkan mengenali anak mama yang dari bayi mama sayangi?" kata Mika dengan air mata mengalir. Mark langsung memeluk Mika, tak bisa lagi menahan tangisnya. Beban di hatinya seperti ingin tumpah. Mark bersimpuh di kaki Mika. "Ma, jangan begitu nak, ayo sini duduk. Kau tak boleh lama-lama di kamar ini, nanti ketahuan. Rumah ini pasti ada CCTV-nya, kata Mika meraih tangan Mark dan menuntun Mark untuk duduk di sampingnya. "Kenapa mama kesini? Apa benar mama dengan Om Hans akan menikah?" tanya Mark sambil menyeka air matanya dengan telapak tangannya. Mika memberinya tisu. "Apa kau tak suka mama dengan Om Hans?" tanya Mika. "Bukan begitu, Ma. Dia orang jahat. Dia yang..." Mark menghentikan kata-katanya dan menatap ibunya. "Tapi kalau mama bahagia dan sudah memutuskan, Mark tak akan melarang mama. Yang penting mama baik-baik saja dan Mark tetap akan melindungi mama," kata Mark. "Lalu kau nak, kenapa kau akan menikahi Lily? Apa kau menyukainya? Alana dan anak-anakmu gimana?" tanya Mika, tapi Mark hanya diam tak menjawab. "Apapun tujuanmu, jangan lakukan hal yang akan membuatmu menyesal nantinya. Mama percaya padamu. Mama selalu berdoa untukmu nak, selalu. Tapi kenapa kau menyamar? Tujuanmu pasti Om Hans kan? Tapi kau akan menikahi anaknya. Sampai kapan topengmu ini akan bertahan bila dia sudah jadi istrimu yang tiap saat bersamamu? Itu berbahaya dan pastinya akan sangat melelahkanmu nak," ujar Mika memegang dua tangan Mark. "Shh." Tiba-tiba Mark menoleh ke pintu. Dia seperti mendengar gerakan di luar pintu itu. Tentu saja Hans mengetahui kalau Mark masuk ke kamar Mika. Anak buahnya di ruang CCTV melapor padanya. Hans marah saat melihat video salinan CCTV yang dikirim ke handphonenya. Lalu dia berganti pakaian dan berjalan pelan melintasi ruang makan menuju kamar Mika. Kamar itu tak dipasang peredam suara, jadi dia akan bisa mendengar percakapan orang di dalamnya. Hans tak tahu kalau Mark sudah menangkap pergerakan Hans di luar kamar Mika. Mark menyentuh tenggorokannya dan bicara normal. "Nanti Gary akan minta izin ayahnya Lily tante. Yang penting tante bersedia jadi wali dan pendamping Gary," ujar Mark tidak berbisik lagi. Mika agak bingung. "Tapi tolonglah tante, dan Gary akan sangat berterima kasih pada tante. Sekarang Gary akan keluar, tante beristirahatlah dan tidur dengan nyenyak.
Besok kita bicarakan lagi, kata Mar mengedipkan matanya pada Mika, lalu memeluk ibunya itu dan berjalan ke pintu. Mika mengikutinya, menggenggam tangan Mar memberi kekuatan sebelum tangan Mar meraih gagang pintu dan membuka pintu itu. Ada Hans berdiri di situ dengan tatapan tajam. Kau belum tidur? Tegur Mika langsung meraih tangan Hans dan berdiri di samping Hans. Ngapain kau di sini malam-malam begini? Tanya Hans ketus pada Mark. Kebetulan Om sudah di sini. Ini Om, saya khusus datang ke kamar ini menemui Tante Mika. Saya meminta Tante Mika jadi wali mewakili saya dalam pernikahan nanti. Maaf Om, bukan saya lancang. Tapi saya juga ingin ada orang yang jadi orang tua saya, yang mewakili orang tua dan keluarga saya. Ini pernikahan saya sekali seumur hidup. Tante Mika kan belum resmi jadi istri Om, jadi tak masalah kalau jadi pendamping saya. Jelas Mar. Mika pun sekarang jadi paham apa maksud Mar. Iya Hans, anak ini memintaku jadi wali dan jadi ibunya mendampinginya di pernikahan nanti. Saya sangat senang. Kan nantinya dia juga akan jadi anakmu. Itu artinya akan jadi anakku juga kan? Tapi katanya dia akan bicara dan meminta izin padamu. Tambah Mika mendukung Mar. Mendengar kata-kata Mika, wajah Hans agak melembut. Ternyata Gary diam-diam ke kamar Mika dengan tujuan itu. Dia sudah curiga dan jadi sangat marah saat melihat CCTV tadi.